Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Kumai, kelas 3B dengan NIM 131423045. Di sini saya akan membuat video dalam bentuk presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah kemaritiman dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Japari SPD MPD. Materi tentang pengertian dan konsep serta sejarah perkemahan kemaritiman. Baik, langsung saja ke video materi. Yang pertama, latar belakang. Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan luas wilayah yang sebagian besar adalah perairan, tidak dapat dipisahkan dari narasi kemaritiman. Segala peristiwa dan aktivitas masyarakat hampir selalu bersinggungan dengan air, baik dalam konteks kelautan maupun dalam konteks yang lebih luas, meliputi segala perairan yang membentang di setiap daerah. Sejarah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang besar di wilayah Asia Tenggara melalui kekuatan maritimnya di bawah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Penguasaan laut oleh nenek moyang Indonesia merupakan wujud pemahaman dan penghayatan terhadap arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk mencapai berbagai kepentingan antar bangsa. Mereka telah menggunakan laut untuk perdagangan, perhubungan, dan komunikasi. Sejarah kejayaan maritim Indonesia seharusnya dapat menjadi landasan dan jati diri Indonesia. Selanjutnya, pengertian dan konsep kemaritiman. Maritim dalam pengertian sempit yang hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut atau angkatan laut, atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung dengan istilah kelautan. Konsep negara maritim adalah konsep yang mengacu pada pemanfaatan sumber daya alam kelautan secara maksimal untuk mencapai kemakmuran negara dan kepentingan rakyat. Pilar penyangga negara maritim adalah perdagangan, pelayaran, industri, kekuatan maritim. Oke, lanjut. Konsep maritim mempengaruhi aktivitas di laut dalam konteks modern. Konsep kemaritiman dalam konteks modern memiliki pengaruh yang sangat luas dan mendalam terhadap aktivitas di laut. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan, keamanan, dan sosial budaya. Berikut adalah pengaruh utama. Yang pertama, ekonomi maritim. Yang kedua, lingkungan maritim. Yang ketiga, keamanan maritim. Dan yang terakhir, sosial budaya. Selanjutnya, dampak globalisasi dan industrialisasi terhadap sejarah maritim Indonesia. Ada beberapa aspek penting. Yang pertama, eksploitasi sumber daya laut. Yang kedua, perubahan dalam kajian sejarah. Yang ketiga, terhadap identitas budaya. Yang keempat, tantangan dalam nasionalisme. Selanjutnya, sejarah maritim Indonesia. Kemaritiman menunjukkan bahwa sejak zaman kuno, manusia telah memanfaatkan laut untuk perdagangan dan eksplorasi. Sejarah maritim Indonesia sangat kaya dan kompleks, mencerminkan posisi strategis negara ini sebagai kepulauan yang terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita masuk ke berikut adalah beberapa poin penting dalam sejarah maritim Indonesia. Yang pertama, peradaban awal. Yang kedua, kerajaan maritim. Yang ketiga, menjelajahi penjajahan. Yang keempat, peran maritim dalam kemerdekaan. Dan itu masuk ke era modern. Yang keenam atau yang terakhir, tantangan dan peluang. Baik, kesimpulan dari materi kemaritiman. Kemaritiman hanya berhubungan dengan pengaruh dan laut atau maritim dalam arti yang seluas-luasnya yang meliputi semua kegiatan yang berhubungan dan berkenaan dengan laut atau lebih sering disinggung istilah kelautan. Kelautan mungkin lebih cenderung mengartikan laut sebagai wadah, yaitu sebagai hamparan air asin yang sangat luas dan menutupi permukaan bumi, yang hanya melihat laut secara fisik dengan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Itulah video dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.